warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat, karunia, rezeki, kesehatan, hikmah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat masih berkumpul. Jadi masih melaksanakan protokol kesehatan dan kita masih melaksanakan pertemuan-pertemuan online via aplikasi Zoom. Mudah-mudahan segera berlalu pandemi corona ini sehingga mungkin kerinduan teman-teman, kerinduan Bapak Ibu yang ingin berkumpul bertatap muka langsung dengan Bapak Dekan kita tercinta, Bapak Haji Kajur, Ibu Sekjur, mungkin kita bisa segera bertemu di ruangan yang mungkin kita akan tidak terlalu mengandalkan Zoom lagi untuk pertemuan-pertemuan kita. Selanjutnya marilah kita mohonkan selawat dan salam untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati, sudah hadir bersama kita Bapak Dekan kita semua, Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Dr. Haji Dudang Gojali MAG. Yang saya hormati, yang sama-sama kita cintai, Bapak Ketua Jurusan Manajemen, Bapak Dr. Haji Kadar Nurjaman SEMM, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, siapa lagi kalau bukan Sekretaris Jurusan Manajemen Ibu Dr. Lilis Sulastri MM. Lalu alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita dosen-dosen dari jurusan manajemen. Kalau kita lihat di sini tadi yang paling pagi sepertinya ada senior kita semua, guru kita semua, ada Bapak Ade Hidayat, lalu kalau nggak salah tadi ada Bapak, saya tidak, karena saking banyak sekali nih Bu Sekjur, jadi saya nggak bisa menatap satu-satu siapa saja yang sudah hadir. Oh ada Pak Mumu, lalu pokoknya banyak lah. Lalu alhamdulillah kita bahagia sekali pada pagi hari ini teman-teman mahasiswa juga sudah hadir. Ada sekitar 170-an teman-teman mahasiswa yang sebentar lagi, yang nanti tinggal kita menunggu arahan dari Bapak Dekan kita akan melaksanakan praktik kerja lapangan online. Maka dari itu, untuk tidak berlama-lama, marilah kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya selaku host ingin membacakan dulu tahapan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan dari saya sendiri, yang kedua nanti setelah ini ada sambutan dari Bapak Ketua Jurusan, lalu selanjutnya kita simak dan kita dengarkan arahan sekaligus pembekalan PKL online dari Bapak Dekan kita. Lalu kita akan lanjutkan dengan pengantar pembekalan PKL online dari Ibu Sekjur, dan selanjutnya pemaparan teknis pelaksanaan PKL online dan penutupan. Mungkin ada 6 tahapan kegiatan kita pada hari ini. Untuk tidak berlama-lama lagi, kita persilahkan, kita mohonkan sambutan dan arahan dari Ketua Jurusan Manajemen, Bapak Dr. Haji Kadar Nurjaman. Pada Bapak Dr. Haji Kadar Nurjaman, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Tes. Suaranya kedengaran, Pak Moderator? Suara kedengaran jelas, Pak Haji. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Dr. Haji Dudang Gojali MAG, alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita. Hatur nuhun Pak Dekan
yang senantiasa memberikan motivasi dukungan kepada jurusan manajemen. Hatur nuhun. Yang saya hormati ini para dosen jurusan manajemen yang pada kesempatan ini hadir ya di acara pembekalan PKL. Yang saya kelihatan di monitor ini ada Kang Haji, ada Hidayat ya. Tadi ada Kang Haji Mumu, hatur nuhun. Kalau dari grup itu, insya Allah teman-teman dosen yang lain sudah menyatakan siap untuk hadir. Dan ini penting supaya nanti barangkali pelaksanaan PKLO ya, praktek kerja lapangan online ini bisa bersinergi antara mahasiswa dan dosennya sehingga akan berjalan dengan lancar. Yang saya hormati juga ini Ibu Sekretaris Jurusan yang selalu setia mendampingiku. Hatur nuhun Ibu Sekjur ya, telah berjuang terus bagaimana caranya kita memberikan pelayanan yang baik terhadap mahasiswa kami. Juga kami ucapkan terima kasih kepada host Kang Apid Leonardosari MM juga yang sudah terus membantu jurusan, dan tentunya ini yang akan memberikan pelayanan juga terhadap para mahasiswa kita khususnya jurusan manajemen. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para mahasiswa yang saya hormati dan Allah muliakan, pada pagi ini barangkali saya ingin menyampaikan singkat-singkat saja ya terkait dengan pembekalan PKL ini. Kenapa sekarang saya baru disampaikan? Karena kalau agenda tahun kemarin itu praktek kerja lapangan itu untuk pembekalan dimulai bulan Mei ya. Sekarang sudah mau masuk Juni, makanya saya disampaikan pada bulan Juni karena untuk menyiapkan berbagai hal yang memang perlu kami siapkan. Tentunya ini hanya pembekalan teknis saja ya teman-teman semua, terutama untuk para dosen dan mahasiswa. Terkait hal-hal yang detail nanti akan diarahkan melalui laboratorium yaitu oleh fakultas. Kalau ini teknis pelaksanaannya nanti akan disampaikan, karena kebanyakannya rata-rata pasca PKL-nya online itu bingung. Saya harus apa, saya harus buat apa, dan bagaimana. Nah, pada pagi ini akan diberikan pencerahan. Jadi nanti teman-teman akan diberikan pencerahan terkait berbagai langkah tahapan yang harus teman-teman dipahami. Pak Dekan yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa PKL ini ya tentunya tujuannya dilaksanakan dalam mengantarkan mahasiswa menjadi insan akademik ya, menggali mengembangkan kompetensi mahasiswa, juga ini dalam rangka menjadikan mahasiswa menjadi profesional dan berakhlak mulia, melatih mahasiswa agar cakap, kritis dan terampil dalam melaksanakan tugas sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya, dan ini di dalam rangka membangun kompetensi profesional mahasiswa. Ini sehingga nanti harapan dari jurusan manajemen ini, sasaran PKLO ini ya, saya mengharapkan diharapkan para mahasiswa itu bisa nanti melaksanakan apa yang sudah ditimba ilmu di lapangan atau kalau sekarang bukan di kelas ya, melalui online ini bisa diaplikasikan ya. Aplikasi yang telah diperoleh melalui proses pembelajaran, baik itu melalui media apa saja ya, dan mampu mengadopsi ya serta mengidentifikasi proses material. Nanti silahkan bagaimana caranya mengembangkannya, terutama nanti teman-teman di prakteknya itu baik di instansi maupun di lembaga-lembaga yang sudah nanti tentunya akan dipilih oleh teman-teman sendiri ya. Dan yang paling penting perlu kami sampaikan kepada Dekan, peserta PKLO ini, praktek kerja lapangan ini adalah mahasiswa semester 6 ya, yang telah memenuhi syarat
ya yang ditentukan oleh jurusan. Dan sekali lagi, dan yang sudah mengisi KRS, mengontrak KRS PKL ini, walaupun semester 6 tapi tidak mengisi KRS, tidak membuat kontrak, maka kami tidak diizinkan untuk mengikuti praktek kerja lapangan online. Ya. Dan untuk di jurusan manajemen perlu kami sampaikan ada 3 konsentrasi. Nanti akan kami bagikan dalam 3 konsentrasi agar nanti di dalam bikin laporannya itu terfokus masing-masing konsentrasi. Ada konsentrasi manajemen pemasaran, ya, ada konsentrasi manajemen sumber daya manusia, dan ada juga konsentrasi manajemen keuangan. Itu 3 konsentrasi akan nanti dikelompokkan, ya, sesuai dengan kelompoknya konsentrasinya masing-masing, sehingga nanti di lapangannya Anda begitu selesai akan membuat laporan sebagaimana yang diharapkan oleh jurusan, dan yang paling penting nanti akan disampaikan oleh pemateri atau dalam ini yang memberikan pembekalan Ibu Sekjur. Nanti akan ada 2 laporan yang kami harapkan. Ada harapan atau laporan yang pertama adalah terkait laporan makalah yang biasa akan menjadi dokumen di jurusan. Yang kedua, laporan artikel jurnal. Teman-teman nanti dengan dosen akan dijadikan artikel jurnal. Nanti manfaatnya sungguh luar biasa, baik untuk mahasiswanya sendiri maupun untuk dosennya yang akan memberikan kontribusi buat kami nanti di akreditasi, ya, yang akan kami lakukan pada tahun depan. Jadi itu saja barangkali Pak Dekan, Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi teman-teman mahasiswa angkatan atau semester 6 mohon diperhatikan penjelasan-penjelasannya, silahkan diskusikan, tanyakan kalau ada hal-hal yang masih bingung, ya, karena memang kita sekarang sistemnya online. Kalau teman-teman sudah paham, insya Allah pelaksanaannya itu sebenarnya lebih mudah, ya, lebih mudah asal paham teknis tahapan-tahapan pelaksanaannya. Sekali lagi saya nanti ucapan terima kasih kepada terutama Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada kesempatan ini, anak-anakku tercinta, dan saya mohonkan kepada Pak Dekan untuk membuka acara ini, ya, sekaligus memberikan sambutan sekaligus membuka, sehingga nanti anak-anak kami ini nanti akan semakin semangat, ya, di dalam melaksanakan praktik kerja lapangan online ini. Dan tentunya untuk hari pelaksanaannya akan diberitakan atau diinfokan melalui online juga, yaitu fakultas, yaitu dalam hal ini laboratorium fakultas. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bitaqullah fastabikul khairat walahum wafiq ila aqwamin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Jurusan, Bapak Dr. Haji Jaman. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu dosen jurusan manajemen. Selanjutnya marilah kita simak, kita dengarkan arahan sambutan, mungkin sekaligus kita mohonkan juga pembukaan dari Bapak Dekan kita, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Haji Dudang Gojali MAG. Pada Bapak Dekan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Jurusan beserta pasangan gelapnya, Bu Sekjur. Pak David. Kemudian ada Pak Epen, staf nih, staf di manajemen. Tentu saja Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan
mahasiswa manajemen yang dibanggakan. Sebelum saya memberi sambutan, saya ingin menyapa teman-teman mahasiswa. Ada yang sedang berdua nih, Alicia Sundari, say hello. Tangannya yang disebut. Halo Pak. Nah, kemudian ada Amru Suhaimi yang dari tadi sepertinya asik main game online. Amru Suhaimi Sagala. Say hello. Ada yang lagi gondrong nih, Farid Maulana, yang wajahnya kelihatan sepotong gitu. Ada yang lagi di jalan nih, Hawa Altop. Angkat tangannya. Gitu. Kemudian saya ingin menyapa lagi, ini sembarangan aja ya, tidak dipilih. Gitu ya. Ada Intan Nurhas. Gitu. Kemudian ada yang lagi pegang kepala nih, Prada Setia Praja. Halo Prada. Ada Hoirunisa, wajahnya hampir tidak kelihatan. Gitu. Dan ada Firda Maura M, ada Dea Nur Hailila, ada Ika Yuliantika, ada Korin Ahsanil Jannah, halo Korin. Kemudian ada Delian Nur. Gitu. Tentu saja kami ingin menyapa satu persatu karena rindu kami pada sahabat-sahabat mahasiswa. Kami juga tentu saja bosan gitu, ngajar online terus. Bu Yulia pasti sudah bosan ngajar di online ya Bu Yulia ya. Nah. Kemudian selebihnya saya lihat siap Kang Haji, siap. Pada belum mandi karena hati-hati Kang Haji ya. Yang muncul foto-foto yang tidak bergerak gitu. Sebagiannya juga ini ada Pak Setia nih. Apa kabar Pak Setia Mulyawan? Jadi tentu saja kegiatan ini sangat penting dilakukan oleh jurusan dan diikuti oleh mahasiswa karena bertujuan untuk meningkatkan selain yang disebutkan oleh Pak Kajur tadi, kebutuhan kita adalah meningkatnya kapasitas pengetahuan teman-teman, terutama ketika antara teori dan praktik harus dilakukan saat bersamaan gitu. Seperti apa di lapangan. Yang lainnya kebutuhannya adalah meningkatnya pengalaman teman-teman mahasiswa menghadapi dunia nyata. Sehingga dibutuhkan ketika begitu, dibutuhkan militansi sesungguhnya. Militansi pengetahuan terutama. Hingga orang ketika melihat teman-teman mahasiswa manajemen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, gitu, PELBI UIN Sunan Gunung Jati Bandung, orang percaya bahwa ini benar-benar mahasiswa, ini benar-benar sudah dididik, diasah, diasuh, sehingga kemudian memberi kepercayaan dari masyarakat di dunia nyata ini kepada lembaga kita. Oleh karena itu saya ingin titip gitu kepada mahasiswa yang nanti akan bergerak di dunia nyata di lapangan itu. Pertama tentu saja nama baik, karena setiap kita harus menjunjung nama baik. Setiap kita pasti ingin disebut orang-orang yang baik, maka yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah laku dan kata gitu. Karena ukuran derajat martabat seseorang itu dari dua hal itu, laku dan kata. Laku ekspresi akhlakul karimah, kata ekspresi pengetahuan gitu. Oleh karena itu teman-teman berkata itu harus terukur, harus
ditimbang gitu. Nanti orang kemudian bisa membedakan ini mahasiswa atau tukang ojek kan gitu. Ini maaf, bukan ini, karena orang yang tidak sekolah itu pasti ngomongnya tidak terukur, sembarangan gitu. Nah, dan yang lainnya juga adalah perilaku. Perilaku ini juga harus menjadi pertimbangan teman-teman. Perilaku itu diekspresikan dalam cara berpakaian, gitu, misalnya. Karena kita UIN tentu saja ada Islamnya, maka berpakaian juga harus menunjukkan norma-norma keislaman. Walaupun ada yang bilang bahwa pakaian bukan ukuran betul, tapi orang secara kasat mata melihat dari sisi itu. Nah, sekali lagi saya ingin titip dua hal itu, laku dan kata yang diekspresikan oleh teman-teman mahasiswa yang nanti akan bergerak ke lapangan. Karena saya tahu bahwa orang ketika nanya di lapangan, ini mahasiswa mana UIN? Nah, kan ketarik ke lembaga kita. Misalnya kalau kita mau telusuri, kalau kita baik, kemudian pasti akan membawa berkah kepada banyak orang gitu. UIN misalnya, Anda berperilaku baik, pinter, bager, cager, singer. Ditanya ini, dari mana? UIN. Siapa rektornya? Siapa dekannya? Siapa kajurnya? Siapa sekjurnya? Siapa dosennya? Gitu kan. Terberkahi kita semua. Oleh karena itu, pesan kepada Ali Fahreji, jaga laku dan perilaku. Saya ingin pesan ke Amru Suhaimi Sagala tadi, ke Bayu Kristianto, ke Agung Salahuddin, ke Amalia Al-Jahra, ke semua, ke Alicia lagi, yang lagi bertiga tadi, sudah bertiga ya. Pesan-pesan yang mungkin juga disampaikan oleh ibu dosen, gitu. Bapak dan ibu dosen di kelas atau di saat kita mengajar, mereka mengajar harus ingat gitu pesan dan harapan dari Bapak Ibu dosen dan kita semua. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Kajur dan Ibu Sekjur beserta tim host bahwa acara ini terselenggara dengan baik dan benar. Terakhir dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan mohon berkah Allah Subhanahu wa taala, acara praktek kerja lapangan online ini saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fiq ala qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atur nuhun, terima kasih Bapak Dekan, Bapak Dr. Haji Dudang Gojali MAG. Tentu arahan, sambutan, dan petunjuk dari beliau akan menjadi keberkahan untuk kita bersama, untuk kami selaku panitia pelaksana PKL di jurusan, tentu juga untuk mahasiswa nanti yang akan melaksanakan PKL online. Baik, kawan-kawan mahasiswa, Bapak Dekan yang kami hormati, Pak Kajur, Bapak Ibu dosen jurusan manajemen yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan pagi ini. Selanjutnya, marilah kita simak pengantar pembekalan PKL online dari Ibu Sekretaris Jurusan, Ibu Dr. Lilis Sulastri MM. Kepada Ibu Sekretaris Jurusan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak host kita juga sekaligus sebagai moderator pada kita ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih saya ucapkan pertama-tama kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Kiai Haji Dudang Gozali MAG yang sudah sekaligus juga membuka acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang telah disediakan. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kajur kita tercinta yang dicintai oleh semua mahasiswanya, Amin. juga mungkin oleh para dosen di jurusan manajemen. Amin. Jadi dicintai dan disayanginya oleh semua orang ya, Bapak Ibu, Amin. termasuk rekan-rekan Amin. mahasiswa, diberikan kesehatan selalu. Amin. Ada Amin. Bapak Ya Allah. Dr. Haji Kadar Nurjaman SEMM yang tadi juga sudah memberikan pembukaannya. Amin, amin, amin. Kemudian juga kepada Bapak host kita juga sekaligus moderator di sini, Bapak Ibu juga teman-teman mahasiswa semester 6, saya perkenalkan beliau adalah pengelola jurnal komitmen dan nanti ada jurnal baru untuk para teman-teman mahasiswa. Beliau adalah Bapak Afid Leonardo Sari MM, Magister Manajemen. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih, yang terus Bu. concern ya, terus fokus gitu ya pada kegiatan-kegiatan kita di jurusan manajemen. Tidak lupa juga saya harus menyapa Bapak Ibu dosen manajemen yang luar biasa yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang juga mungkin pada hari ini maaf, Bapak Ibu bentrok dengan kelas, tapi masih bersedia menyempatkan hadir. Ini bagian dari rasa apresiasi Bapak Ibu kepada kami di jurusan manajemen dan kami ucapkan jazakumullah khair, terima kasih. Saya tadi melihat juga Pak Leo di sini mengcapture ada beberapa, mungkin bisa saya sebutkan. Terima kasih untuk jazakumullah untuk Pak Haji Ade, ada Ibu Dewi Kurniasari, ada Kasepuhan Bapak Mumu, ada Pak Ustadz Babai, ada Pak Dr. Adang Zatnika, ini selalu setia mengikuti segala kegiatan secara online ya. Kemudian ada Ibu Dr. Yulia, alhamdulillah terima kasih Neng Dokter, subhanallah sudah bersedia hadir. Oke, dan tidak lupa juga ini Bapak Setia Mulyawan, Pak Dokter, keren sekali nih beliau yang selalu juga ikut mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di jurusan kita di jurusan manajemen. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta PKL online, khususnya di sini adalah teman-teman mahasiswa semester 6 ya, Pak Kajur ya, betul ya? Oke, yang nanti menjadi semester 6 semester 5 atau 6 sih, kok saya jadi lupa. 6 PKL. Oke. Kalau konsentrasi 5. Konsentrasi 5 PKL itu adalah di semester 6. Oke, yang sudah menuntaskan beberapa semester sebelumnya, Anda semuanya memiliki kewajiban yang tentu ini menjadi tambahan pada kurikulum di mana harus melaksanakan kegiatan PKL online ya. Kenapa disebut sebagai online? Mohon maaf Pak Leo, saya mungkin tidak terlalu panjang, hanya mengantarkan saja ya. Jadi nanti teknis kita bagi-bagi saja, dan mungkin di sini karena kebetulan ada Bapak Ibu yang sudah hadir selaku dosen di jurusan manajemen yang juga nanti akan menjadi pembimbing PKL online, dimohon jika ada saran, masukan atau perbaikan demi peningkatan kualitas PKL online kita, maka kami di jurusan dengan sangat terbuka menunggu informasi atau saran dan tambahan-tambahan perbaikan lainnya. Monggo silahkan, sangat ditunggu sekali. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu dosen, Pak Dekan, juga Pak Kajur, dan mahasiswa yang dirahmati Allah. Kegiatan akademik termasuk di dalamnya adalah kegiatan PKL online ini tentu mengikuti berbagai pertimbangan-pertimbangan yang terjadi pada kurun 2 tahun terakhir ini. Yang sebelumnya kita memang secara reguler dilaksanakan dengan bentuk tatap muka, secara langsung turun ke lapangan, maka pada situasi 2 tahun terakhir ini kami diminta juga untuk ikut mensukseskan bagaimana caranya
semuanya supaya pandemi ini bisa cepat berlalu, bisa cepat berakhir. Tapi tentu ini juga menjadi harapan bagi semuanya. Hanya di satu sisi kegiatan-kegiatan perkuliahan, akademik tentu harus tetap dilaksanakan. Oleh karena itu pilihannya adalah melaksanakan PKL, praktik kerja lapangan secara online menjadi satu-satunya pilihan pada saat ini. Kita semua tentu berharap mudah-mudahan di semester berikutnya, di akhir semester ini atau di semester yang akan datang kita bisa melaksanakan beberapa kegiatan seperti harapan kita semuanya bisa tatap muka walaupun dalam situasi yang sudah new normal gitu. Karena memang terus terang ini juga menjadi beban kerja berat bagi kami semuanya manakala kegiatan ini terus-menerus dilaksanakan secara daring. Tentu outputnya agak sedikit sulit diukur gitu ya Pak Leo gitu ya. Karena semuanya akhirnya base-nya adalah doruroh gitu ya. Kalau doruroh semuanya, Anda semuanya atau kita semuanya selalu mendapatkan exception, pengecualian gitu ya. Kenapa? Karena ada istilah darurat tadi gitu. Nah, mudah-mudahan kita juga harus terus membantu peran yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini menghindari berbagai bentuk-bentuk terjadinya pertambahan gitu ya situasi pandemik di masa yang akan datang, maka kami seperti pada tahun lalu memutuskan untuk melaksanakan kegiatan PKL ini secara daring, secara online. Alhamdulillah juga di tim di jurusan ada Pak Kajur, ada saya, ada Pak Leo, juga teman-teman yang lain, ada Pak Adi Sopian, saya perkenalkan, ada Kang Epen, beliau adalah alumni dari jurusan manajemen yang juga ikut membantu kami di staf jurusan manajemen saat ini, bersama-sama membuat sebenarnya ini sudah dari tahun lalu Bapak Ibu dan teman-teman peserta PKLO draft gitu ya, draft dari kegiatan PKL online dan itu saya kira mudah diakses karena bisa tinggal di-share saja teman-teman para peserta PKLO bisa langsung membaca bagaimana seperti apa, kenapa harus PKLO, apa saja yang harus diikuti, bagaimana aturannya, ketentuannya, dan seterusnya itu sudah ada dalam draft ya, draft buku e-book lah istilahnya karena kami belum cetak, ini nanti difasilitasi oleh pihak fakultas gitu ya, bisa dibaca anytime, kapanpun saudara-saudara sekalian bersiap untuk melaksanakan PKLO sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan. Kebetulan di sini saya juga menambahkan dari Pak Kajur yang tadi sudah diinformasikan, kami di jurusan bertugas pada saat ini dan juga bertanggung jawab untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan akan dilaksanakannya kegiatan PKL online. Nah, secara teknis tentu kami harus berhubungan atau berkoordinasi dengan pihak laboratorium fakultas dan pihak fakultas di sini terkait dengan mungkin pengelompokan, pembagian dosen pembimbing dan seterusnya itu secara teknis insya Allah nanti akan disampaikan kemudian. Hanya ini menjadi satu momen penting ketika para peserta PKLO harus mengetahui lebih dulu gitu. Sebenarnya seperti apa sih karena mungkin menjadi sesuatu yang something new ya, baru gitu. Ada PKL tapi kok online, ada PKL tapi kok daring, bentuknya seperti apa, bagaimana mengkolek data miningnya apa yang harus dikumpulkan, kalau keuangan seperti apa, kalau pemasaran bagaimana, karena kita tentu punya 3 konsentrasi, ada pemasaran, keuangan, SDM. Nah, alhamdulillah sih sebenarnya kita sudah punya pengalaman 1 tahun kemarin ya Pak Kajur dan Pak Leo gitu. Bahkan sudah jadi jurnal. Nah, bahkan sudah jadi jurnal beberapa outputnya. Nah, saat ini insya Allah mudah-mudahan saya dibantu dengan tim dari jurusan manajemen, tidak hanya kami dari Kajur dan Sekjur saja, tapi juga dari staf, ada Pak Leo. Insya Allah output dan outcome-nya akan lebih jelas lagi pada sesi PKLO di tahun ini. Karena kita punya satu kelahiran baru jurnal ya untuk khusus para mahasiswa dan ini menjadi momentum yang sangat baik. Saya kira nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Leo. Kita akan punya satu jurnal khusus terkait dengan hasil kegiatan diantaranya adalah
PKL online ini atau PKL daring ini. Dan tentunya juga nanti seluruh kegiatan aktivitas mahasiswa yang berbasis riset bisa diarahkan pada jurnal branding ya kalau nggak salah. Nah, nanti Pak Kajur atau Pak Leo juga bisa memperkenalkan kepada mahasiswa. Tidak hanya tulisan mahasiswa, tidak hanya hasil riset mahasiswa, tidak hanya hasil PKL mahasiswa, tapi juga mungkin artikel-artikel atau apapun yang dilakukan secara independen by riset bisa disalurkan melalui jurnal yang kita lahirkan gitu ya, yang kita create pada hari ini, pada semester ini seiring dengan momen dilaksanakannya PKL online. Betul, kalau tahun lalu juga sama, outputnya sudah jelas, beberapa kelompok PKL online itu sudah masuk ke beberapa jurnal yang kita kelola karena kita sebelumnya sudah ada jurnal komitmen, tapi mungkin sekarang ini lebih focusing lagi. Artinya saudara-saudara sekalian, para peserta PKLO memiliki kewajiban untuk mempublish gitu ya hasil kegiatan PKL online-nya ini. Walaupun tadi tetap saudara punya dua kewajiban yang harus diselesaikan. Yang pertama adalah terkait dengan untuk mendapatkan nilai harus ada laporan individual kepada dosen pembimbing lapangan masing-masing. Nah, yang kedua kewajibannya ini mengikat juga saya kira, karena siapa lagi yang akan membesarkan jurnal kalau bukan kita-kita juga. Dan di sini potensialnya sangat tinggi sekali, ada 100 sekian orang, kalau ada 6 kali 4 juga sudah lumayan sangat luar biasa. Minimal ada 100 artikel mungkin yang tersedia, kita bisa muat gitu ya nanti sesuai dengan edisinya gitu ya, sesuai dengan apa temanya, dan kita sudah punya kesiapan gitu ya untuk siap mempublikasi seluruh hasil penelitian yang saudara-saudara lakukan by hasil dari PKL online ini. Tentu ini menjadi harapan kita bersama, mudah-mudahan kalau di tahun pertama kita memperkenalkan apa itu PKL online, maka di tahun kedua kami dari jurusan mengharapkan outputnya sudah harus lebih jelas lagi, sudah bisa dibaca oleh siapapun melalui bentuk-bentuk jurnal. Mungkin itu Pak Leo dan Pak Kajur yang bisa saya sampaikan, karena bagaimanapun juga kita harus merespon situasi saat ini di mana perguruan tinggi berbasis riset itu mungkin tidak lagi menjadi hanya suatu cita-cita saja, tapi ini sudah by need, sudah menjadi kebutuhan kita para akademisi. Apalagi yang bisa dilakukan oleh kita para akademisi yang saat ini sedang melakukan berbagai macam kegiatan, menambah pengetahuan, mencari banyak informasi, salah satunya adalah dengan kegiatan penelitian. Dan tentu penelitian pada perspektif mahasiswa kita bisa mulai dari kegiatan praktik kerja di lapangan seperti sekarang ini. Baik, demikian tambahan informasi yang bisa saya berikan mewakili jurusan. Mungkin nanti akan disampaikan secara teknis oleh Pak Leo hal-hal apa saja, dan juga di sini mumpung ada Bapak Ibu dosen, jika ingin memberikan informasi-informasinya mangga, atau mungkin nanti Pak Kajur juga akan membuat sebuah kegiatan khusus untuk teman-teman Bapak Ibu dosen juga, monggo silahkan. Saya kira ini kita perlu apresiasi setinggi-tingginya untuk semua yang hadir pada hari ini. Demikian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih untuk segala perhatian para peserta PKL online dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Terima kasih, saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pisan, terima kasih Ibu Sekretaris Jurusan, Ibu Dr. Lilis Sulastri, MM. Tadi saya sebetulnya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sekjur tadi sudah cukup sebetulnya Pak Haji Kajur ya, sudah sangat cukup sebetulnya. Teknisnya belum, teknis. Bapak dan Ibu dosen, guru-guru saya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di pertemuan pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya mungkin karena ditugaskan oleh Pak Kajur dan Bu Sekjur, mungkin saya akan mencoba memaparkan pedoman praktik kerja lapangan online yang sifatnya masih berupa draft. Kenapa kita sebut draft?
Karena mungkin kalau ada masukan, ada saran dari Bapak Ibu dosen semua akan kita tampung dan akan kita sempurnakan untuk pedoman PKL online tahun ini. Jadi Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mohon izin Bapak Ibu dosen jurusan manajemen, senior-senior saya, guru-guru saya, mungkin beberapa menit untuk menyampaikan hal-hal teknis terkait pelaksanaan PKL online. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ketua Jurusan, Ibu Sekjur, Bapak Ibu dosen jurusan manajemen yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Lilis, Ibu Sekjur, bahwa output dari PKL online tahun 2020, yaitu sebuah PKL yang fenomenal. Kenapa fenomenal? Sebelumnya bersiap-siap untuk PKL-nya adalah langsung ke lapangan, lalu pandemi datang instruksi dari universitas, PKL harus tetap dilaksanakan, tetapi tidak boleh ke lapangan. Maka pilihannya apa? Pilihannya kita tetap melaksanakan praktik dengan 3 konsentrasi, manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan marketing, tapi harus online. Maka waktu itu kami mencoba merumuskan bersama-sama atas arahan Pak Kajur, Bu Sekjur, dan masukan dari Bapak Ibu dosen merumuskan pedoman PKL online. Nah, outputnya apa yang tahun kemarin? Yang tahun 2020 beda dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Outputnya adalah, saya mohon izin untuk share screen. Selain dari laporan praktek kerja lapangan individu yang dibuat oleh masing-masing mahasiswa, maka tahun kemarin itu kita juga sudah menerbitkan artikel-artikel ilmiah yang berasal dari rumusan kelompok. Jadi setiap kelompok berkolaborasi membuat satu artikel ilmiah berbasis praktik kerja lapangan yang dilaksanakan secara online, tentu di bawah bimbingan dari dosen. Nah, mungkin saya buka waktu itu kita terbitkan di sebuah jurnal nasional dengan, kalau Bapak Ibu dosen kalau misalnya tanya ini angka kreditnya berapa nih Kang Afid, misalnya ya angka kreditnya 10, jadi ini jurnal nasional terindeks Google Scholar, mungkin sudah muncul di Google Scholar Bapak Ibu. Di sini waktu itu ada mahasiswanya, ada Amelia, Anggina, pasti sekarang kalau nggak salah mungkin di semester akhir ya. Nah, ini di bawah bimbingan Bapak Dr. Adang Jatmika. Lalu artikel kedua ini di bawah bimbingan Bapak Dr. Setia, guru saya. Lalu ada artikel selanjutnya ada di bawah bimbingan Bapak Dr. Haji Budiman, Bu Dewi. Lalu di nomor selanjutnya itu kita buka, ada beberapa yang terbit. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum sempat mencek artikelnya, oh ini artikel dari mana kok muncul di Google Scholar saya. Nah, dari sini ini artikel-artikel yang, nah ini di bawah bimbingan Bapak Dr. Kadar Nurjaman, Pak Kajur, ini di bawah bimbingan Ibu Dr. Lilis, dan seterusnya. Ada beberapa, ada di 3 volume itu selama tahun 2020. Nah, sesuai yang disampaikan oleh Ibu Sekjur tadi, tahun ini kita tidak akan numpang terbit di jurnal eksternal lagi. Kalau waktu itu kita numpang terbit di jurnal eksternal, sekarang kita akan terbit di jurnal internal jurusan manajemen, yaitu jurnal yang kedua, yang seperti tadi sudah disampaikan, branding, jurnal manajemen dan bisnis, jurusan manajemen Ini adalah jurnal yang baru lahir, yang nantinya diproyeksikan akan menemani jurnal komitmen untuk maju ke depan. Jurnal komitmen sendiri di akhir tahun 2021 itu sudah bersiap-siap untuk masuk ke akreditasi nasional Sinta. Nah, jurnal branding akan mensupport dari belakang. Nah, bedanya apa dengan jurnal komitmen? Jurnal branding nanti akan juga menampung artikel-artikel dari mahasiswa yang berkolaborasi dengan dosen. Tentunya poin ini kolaborasi penelitian yang outputnya artikel ilmiah dari dosen dan mahasiswa akan menjadi poin yang cukup tinggi
pada saat akreditasi jurusan manajemen nanti. Jadi semua infrastruktur publikasi ilmiah yang kita bangun adalah infrastruktur yang akan mensupport akreditasi jurusan manajemen. Nah, itu sedikit laporan tentang output dari PKL online tahun kemarin. Bapak Ibu dosen, Bapak Ketua Jurusan, Ibu Sekjur yang saya hormati, kawan-kawan mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini, kawan-kawan mahasiswa yang belum mendapatkan file draft pedoman PKL online, itu bisa buka di room chat. Saya sudah share di situ, di room chat. Teman-teman bisa download langsung filenya PDF. Silakan kalau yang belum sempat buka atau yang belum tahu tadi di-share ke room chat, atau yang belum di-share oleh ketua kelompoknya, ada di room chat kita, silahkan di-download di situ. Nanti teman-teman, kami mohonkan sebelum PKL dilaksanakan tentu dibaca dulu pedomannya. Nah, setelah dibaca pedomannya, dipahami, nanti kalau ada yang kurang paham bisa berdiskusi dengan dosen pembimbing atau bisa juga terkait hal-hal teknis ditanyakan kepada kami di jurusan. Baik, kita akan ulas apa sih hal teknisnya. Kita akan ulas apa sih hal teknis terkait dengan PKL online. Mungkin teman-teman saat dulu sekolah atau beberapa tahun sebelumnya pernah mendengar praktek kerja lapangan, ada yang mungkin pernah mendengar juga praktek kerja industri. Lalu karena ini online, bedanya apa? Ya bedanya kita tidak ke lapangan langsung. Kita coba cek dulu apakah sudah tampil belum ya share screen-nya? Sudah. Teman-teman yang saya cintai, kawan-kawan mahasiswa, Bapak Ibu dosen jurusan manajemen, guru-guru saya. Nah, pertama kita bahas soal langkah pelaksanaan PKLO untuk konsentrasi manajemen keuangan. Sekali lagi karena ini online, ini memang hanya mengandalkan penelusuran online jadinya. Tidak harus datang ke perusahaan-perusahaan atau tidak harus datang ke unit usaha. Pertama, untuk teman-teman keuangan yang akan dilakukan apa? Tentu satu kelompok itu, jadi bukan per individu ya, jadi per kelompok itu diberikan kebebasan untuk mengidentifikasi perusahaan mana sajakah yang, jadi kata kuncinya, yang website perusahaannya atau dari hasil pencarian di internet tersedia laporan keuangan atau publikasi tata kelola keuangan perusahaan tersebut secara online. Intinya bisa di-download tuh laporan keuangannya, itu satu. Nah, setiap kelompok dapat melakukan googling di internet berbasis baik berbasis website ataupun media online lainnya ataupun media sosial untuk menemukan sumber informasi utama terkait laporan keuangan. Jadi intinya teman-teman browsing, cari itu perusahaan-perusahaan mana yang laporan keuangannya udah dibuka ke publik, itu satu. Nah, kalau sebagai contoh, teman-teman bisa cek di website www.idx.co.id, perusahaan tercatat laporan keuangan dan tahunan. Jadi bisa dilihat di IDX melalui search engine Google. Kita cari itu bisa kita cari perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya sudah dibuka dan sudah bisa di-download. Nah, lanjut nih. Setiap kelompok minimal mengajukan 3 perusahaan yang data laporan keuangannya 3 tahun terakhir bisa diakses. Pertama, teman-teman buka di Google. Kedua, cari perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya bisa diakses. Ketiga, pilih 3 perusahaan yang mana 3 perusahaan itu laporan keuangannya 3 tahun terakhir bisa diakses. Nah, setelah dapat tuh laporan perusahaan-perusahaan tadi, nanti lapor ke jurusan, Bapak Ibu jurusan atau panitia PKLO, ini nih 3 perusahaan nih nominasinya. Nah, keputusan perusahaan yang akan dijadikan sebagai objek atau lokasi PKL online ini, nanti ini kalau pedoman tahun lalu, biasanya kami akan fast respon, segera diputuskan setelah kami berdiskusi dengan dosen pembimbing, setelah tim di jurusan berdiskusi dengan dosen pembimbing, diputuskan, oke, perusahaannya ini. Oke. Nah, setelah mendapatkan keputusan, lalu teman-teman diupayakan bisa
ngontak lah, bisa ada kontak dengan perusahaan tersebut bahwa kami akan melaksanakan PKL bla 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 bla, kami sudah mendownload laporan keuangan perusahaan Bapak. Jadi hanya seperti notifikasi atau pemberitahuan. Dan kita berharap email itu, surat itu, atau kontak dari teman-teman kelompok itu ada feedback atau ada balasan dari mereka. Kalau nggak ada balasan gimana? Pak Hafid, kalau nggak ada balasan ya sudah, nggak apa-apa. Intinya sih kita memberitahukan bahwa kita melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Itu sebelum pelaksanaan. PKL online dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh jurusan. Tadi disampaikan bahwa teman-teman tinggal tunggu arahan kapan jadwal pelaksanaan PKL online-nya. Oke, nah, laporan-laporan keuangan tadi teman-teman analisis berdasarkan skill, kemampuan, dan pengetahuan teman-teman yang teman-teman peroleh selama perkuliahan di konsentrasi manajemen keuangan. Itu inti pertamanya. Oke, nanti tanya jawab kita setelah ini. Kita lanjut ke teman-teman yang manajemen pemasaran atau marketing. Nah, untuk teman-teman yang di manajemen pemasaran, masing-masing kelompok mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengidentifikasi perusahaan skala menengah dan kecil. Garis miring, boleh bisnis online Pak Hafid? Boleh. Boleh toko online? Boleh. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Omsetnya harus di atas 10 juta per bulan. Jadi nggak boleh ada temen nih punya bisnis online, temen aja. Nah, nggak boleh gitu. Jadi ya minimal perusahaan atau bisnis online-nya udah jalannya cukup bagus. Nah, minimal omsetnya di atas 10 juta per bulan. Kalau lebih, kalau sampai 100 juta per bulan gimana? Mantap. Kalau sampai 1 miliar per bulan gimana? Ajib. Pokoknya mantap. Jadi batas minimalnya 10 juta per bulan. Oke, setiap kelompok melakukan googling di internet berbasis website ataupun nyari di medsos ataupun nyari di Instagram. Tentu teman-teman memfollow akun-akun toko-toko online atau toko-toko shopping online yang teman-teman tahu tuh. Nah, itu bisa diakses. Lalu Kang Hafid, gimana Pak Hafid, gimana cara tahu dia punya omset 10 juta per bulan? Kan saya bukan orang dalam. Saya nggak dikasih laporan. Nah, maka teman-teman bisa kalau ingin tahu berapa omsetnya bisa dicek di marketplace. Jadi kalau betul toko online itu toko online yang bonafit atau minimal yang stabil, sudah berjalan cukup baik, teman-teman pasti toko online itu ada di marketplace. Kalau nggak ada di marketplace, wah lewat berarti. Tokopedia, Bukalapak, atau marketplace yang lain. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman yang biasa belanja online pasti tahu. Misalnya nih, kita buka Tokopedia, payung, misalnya payung Bandung. Nah, nanti di situ pasti ada tulisan 100 terjual, 125 terjual, 123 terjual. Nanti si toko online tuh kita lihat tuh, misalnya harga payung 150.000. Sudah terjual sekian, maka kita bisa perkirakan, oh omsetnya cukup lah ini 10 juta per bulan. Jadi dengan membuka toko, dengan membuka di marketplace, maka kita bisa memperkirakan berapa omset dari toko-toko online tersebut. Nah, itu caranya. Nah, berapa minimal yang diajukan? Minimal teman-teman mengidentifikasi 3 toko online. Jadi diusulkan, diajukan 3 toko online. Nanti dari 3 toko online itu kami akan berdiskusi dengan dosen pembimbing. Tentu 3 nama itu sudah lolos juga di dosen pembimbing teman-teman selama PKL. Lalu nanti oleh jurusan akan diputuskan, oke, yang ini. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Sama. Yang dilakukan minimal teman-teman melakukan kontak kepada toko online tersebut. Pak, kalau kontaknya via DM Instagram gimana? Nggak apa-apa, bagus. Kalau kontaknya lewat email gimana? Bagus. Kalau kontaknya lewat message di Facebook gimana? Bagus. Kalau kontaknya berkirim surat gimana? Bagus juga. Jadi yang penting ketika kita melakukan analisis terhadap proses pemasaran yang dilakukan oleh toko online tersebut, kita ngasih tahu ke orang itu, kita ngasih tahu ke tokonya. Nah, kita berharap
ketika kita memberikan notifikasi atau memberikan pemberitahuan kepada toko online tersebut, kita berharap ada feedback. Misalnya saat kita nge-DM, oh iya silahkan Kak, kami sangat senang sekali kakak dan teman-teman melakukan analisis terhadap proses pemasaran toko online kami. Nah, itu teman-teman jangan lupa di screenshot. Jadi feedback dari objek PKL kita itu, feedbacknya, bentuk feedbacknya ya kalau ada emailnya kita simpan, nanti kita screenshot. Kalau misalnya berupa DM di Instagram, balasan DM di Instagram itu kita screenshot. Itu akan menjadi nilai tambah teman-teman melaksanakan PKL online. Oke, lalu apa yang dilakukan? Sama. Setelah dipilih 10 toko, setelah dipilih toko yang akan kita analisis tata kelola pemasarannya, teman-teman lakukanlah analisis. Bagaimana mereka melakukan pemasaran, apa yang mereka lakukan berdasarkan ilmu, skill, dan pengetahuan yang teman-teman miliki selama mengambil konsentrasi manajemen pemasaran, tentu di bawah bimbingan dosen pembimbing. Oke. Itu untuk teman-teman pemasaran. Oke, kita lanjut. Nah, hal-hal teknis kayak ini nanti bisa dibaca. Sekarang teman-teman yang di konsentrasi manajemen sumber daya manusia MSDM. Apa yang dilakukan? Sama, berbasis googling juga. Pertama, nah kalau teman-teman MSDM saya akui agak sedikit repot. Kenapa? Karena kalau marketing kita kelihatan, kita bisa melihat karena proses marketing itu ada di internet. Laporan keuangan kalau perusahaannya bonafit ada di internet. Yang agak susah apa? Yang agak susah MSDM. Nah, apa yang dicari? Maka teman-teman harus mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang mempublikasikan ke publik melalui website ofisialnya maupun website lain-lain hal yang berkaitan dengan tata kelola SDM perusahaannya. Misalnya, proses rekrutmen atau proses pembagian job desk-nya, human resource manajemennya, job spesifikasinya, rekrutmen dan selection-nya, penempatan stafnya, kompetensi implementasinya. Nah, yang agak rumitnya bagian mana, Mbak Hafidnya? Agak rumitnya adalah mencari perusahaan yang mempublish itu ke publik. Ada nggak perusahaan kayak gitu? Ada. Kalau perusahaan-perusahaan besar melakukannya. Jadi khusus untuk MSDM yang ditarget itu adalah perusahaan-perusahaan bonafit. Perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar itu sampai membuat berita di websitenya, mereka melakukan misalnya outbound, mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk memotivasi karyawannya. Jadi harus yang dicari kalau MSDM perusahaan besar. Kalau marketing umumnya mainnya menengah ke bawah yang ada di marketplace. Tentu kita agak susah mencari data penjualan perusahaan Indomie, itu agak susah. Atau menganalisis proses marketing yang dilakukannya. Nah, untuk MSDM, maka teman-teman MSDM itu bermainnya di perusahaan-perusahaan yang bonafit, yang besar. Yang biasanya perusahaan-perusahaan bonafit itu proses tata kelola sumber daya manusianya itu dibuka ke publik. Oke. Kita sama teman-teman pilih juga perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi untuk teman-teman yang MSDM tidak perlu cari 3. Nah, ini kelebihannya. Karena kami memahami agak sedikit susah mencarinya, teman-teman nggak perlu cari 3. Dapat 1 bungkus, sudah memenuhi kriteria bungkus, konsultasikan dengan dosen pembimbing, nanti laporkan ke jurusan. Jadi untuk teman-teman MSDM ada keistimewaan karena agak susah nyarinya, berarti teman-teman hanya memilih 1 aja, hanya nyari 1. Oke, lanjut. Selanjutnya apa? Sama. Karena kita melaksanakan PKL online, kita harus memberitahukan pelaksanaan PKL online ini ke perusahaan tersebut. Syukur-syukur ada feedback atau syukur-syukur ada tanggapan dari perusahaan itu. Nah, tanggapan dari perusahaan tadi akan menjadi nilai tambah bagi teman-teman semua. Jadi mungkin itu poin-poin penting terkait hal teknis pelaksanaan PKL online pada tahun 2021 ini yang mana masih pandemi dan kita belum diizinkan untuk bertatap muka langsung atau PKL langsung di lapangan seperti tahun 2019 sebelumnya. Jadi atau teman-teman juga bisa berkonsultasi dengan kakak kelas, dengan yang senior-senior dan kakak tingkat
dulu gimana teh PKL online-nya, di mana cari perusahaannya, dan atau bisa juga ngobrol dengan dosen pembimbingnya. Tentu dosen pembimbing juga sudah memiliki pengalaman dari tahun kemarin. Mungkin demikian hal-hal teknis bagaimana pelaksanaan PKL online tahun ini, tambahan dari saya sedikit melengkapi informasi dari Ibu Sekretaris Jurusan tadi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan informasi. Sekali lagi terima kasih Pak Bapak Ibu dosen jurusan manajemen, guru-guru saya, Bapak Ketua Jurusan, Ibu Sekretaris Jurusan, terima kasih. Mungkin untuk pemaparan dari saya sudah dicukupkan dulu, kita akan lanjut ke tanya jawab. Nah, atau ada masukan, saran dari Bapak Ibu dosen, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya saya ingin minta sedikit arahan dan tambahan dulu dari Bapak Ketua Jurusan. Kepada Bapak Ketua Jurusan dipersilahkan. Oke, terima kasih Kang Api ya. Tadi sudah sangat jelas. Nah, tapi yang paling diinginkan oleh jurusan ya terkait dengan laporannya itu kan ada 2 laporan. Pertama laporan makalah yang biasa dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua sekarang ada tambahan berupa artikel jurnal. Nah, terkait artikel jurnal, Pak Apid dan ini memperhatikan para mahasiswa dan para dosen. Ini kan mahasiswanya banyak nih dan dosennya. Tolong untuk penyajian nanti mau masukkan ke jurnal. Ini Pak Apid semua ini terakomodir gitu loh. Ya, jangan sampai tidak terakomodir. Harapan saya semua dosen yang ada di jurusan manajemen bisa tampil di jurnal yang kita sudah diinikan. Jadi apakah tampilnya mau pada edisi berapa ya itu, tapi diaturnya semua yang sudah membuat artikel jurnal, harapan kami jurusan, bapak-bapak dosen kita, ibu-ibu dosen kita sudah masuk di jurnal branding yang kita kan ya. Nanti adalah menjadi poin penting tatkala nanti kita untuk diakreditasi. Setelah konsultasi dengan perguruan tinggi yang lain, ini adalah satu poin yang bisa membantu kita ya. Ada satu kerjasama tulisan mahasiswa dengan dosen, apalagi dimasukkan ke jurnal. Itu saja barangkali sambil nanti diskusi kita berkembang. Monggo silakan Pak Apid. Baik, terima kasih Pak Kajur sudah diingatkan. Saya ada yang terlupa berarti. Nah, teman-teman mahasiswa, betul tadi sudah diingatkan oleh Bapak Kajur bahwa output dari PKL online itu adalah 1 laporan PKL individu, yang kedua artikel jurnal kelompok. Kasihan nggak boleh digabung. Nah, teman-teman pasti kaget. Waduh, ini nanti ya, ini kan tinggal nambahin kursi. Jurnal, gimana cara bikin kalau jurnalnya? Nah, kami di jurusan atas arahan Pak Kajur, Pak Dekan, Bu Sekjur, dan Bapak Ibu dosen, kami di jurusan juga sudah menyiapkan jadwal untuk teman-teman yang akan PKL, yaitu jadwal sebuah event pelatihan menulis artikel jurnal. Jadi teman-teman mahasiswa nggak usah khawatir. Gimana cara nulis jurnalnya tadi, akan kita siapkan pelatihan khususnya, tentu setelah event dari pembekalan ini. Pembekalan ini selesai, nanti kita tinggal tunggu arahan dari Pak Dekan, Pak Kajur, Bu Sekjur. Kita akan bertemu lagi secara online seperti ini untuk sebuah kegiatan, yaitu pelatihan atau cara mudah menulis artikel jurnal. Nah, itu. Lalu yang saya sedikit melaporkan, Pak Haji, Pak Kajur, Bu Sekjur, kalau tahun kemarin, kenapa tidak semuanya bisa masuk? Karena kita sifatnya masih numpang. Jadi kalau tahun ini bisa nggak semuanya masuk? Tentu kalau tahun ini bisa semuanya masuk. Kalau yang namanya numpang, tentu seberapa diterimanya. Nah, kalau tahun ini insya Allah semua artikel jurnal yang merupakan output dari PKL online jurusan manajemen akan kita terbitkan di jurnal branding. Jurnal dari jurusan manajemen yang adik dari jurnal komitmen. Insya Allah semua artikel yang masuk dari PKL, nanti kalau kita hitung-hitung, kalau nggak salah kata Kang Epen, ada berapa kelompok Kang Epen? Mohon maaf Kang Epen. PKL kali ini?
Kalau nggak salah kemarin satu kelompok itu. Mohon izin Pak Apid, kalau untuk kelompok kelihatannya ini mau dikolaborasi dulu nanti di fakultas. Siap. Jadi berapanya nanti itu akan susulan itulah ya, teknis susulan. Oke, baik. Bagian kelompok dan pembimbing. Terima kasih. Siap Pak Haji. Nah, yang pasti semua artikel sesuai dari arahan Pak Haji dan Bu Sekdur, semua artikel output dari PKL online ini akan kita tampung di jurnal milik kita sendiri, sehingga ya pasti semuanya akan kita terbitkan sesuai dengan prosesnya nanti. Begitu Pak Haji Kajur, terima kasih. Mohon arahan selanjutnya. Monggo silakan teman-teman para dosen ya, Bapak Ibu dan para mahasiswa, mumpung ada ini nih panitia ini PKLO ya, praktek kerja lapangan online, yang ingin ditanyakan silakan. Terima kasih. Yang mau bertanya tentang kapan pelaksanaannya mulainya. Belum aktif Pak Haji suaranya. Oke, barangkali untuk Pak Haji Mumu, untuk pelaksanaan PKLO-nya ini di akhir semester kita kuliah, jadi tidak mengganggu perkuliahan. Setelah berakhir, selesai, nanti akan ada informasi kepada dosen maupun kepada para mahasiswa terkait pengelompokan dosen pembimbing dan para mahasiswanya. Hari ini teman-teman fakultas lagi membuat pembagian kelompok dan tanggal fixnya seperti tanggal berapa. Yang jelas setelah beres perkuliahan semester ini itu sudah disiapkan untuk pelaksanaan PKLO. Begitu Kang Haji yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ini maaf tentang draft itu panduannya itu akan lebih baik di-share ke dosen atau kepada yang berkompeten tentang itu, sehingga nanti ada masukan ya, plus minusnya ada gitu, jadi harus diinformasikan dulu gitu. Terima kasih. Ya, keren ya, makanya silakan, itu kita belum dicetakkan buku panduan, masih draft ya, untuk ada masukan-masukan. Ya. Mantap mohon Kang Haji, keren. Maka yang lain silakan. Selanjutnya kami persilakan, tadi ada mahasiswa yang mau bertanya. Pak, saya izin bertanya Pak. Bertanya Pak. Silakan. Saya dulu kayaknya. Siap, silakan Ahmad Najib, silakan. Ya, terima kasih Pak. Izin bertanya sebelumnya, izin Pak Kajur, Pak Bu Sekjur dan yang lain sebagainya, dosen-dosen, teman-teman. Saya Ahmad Najib dari Keuangan. Izin bertanya mengenai tadi teknis atau tata cara pelaksanaan PKLO khusus ya untuk konsentrasi keuangan, kan saya di sana. Nah, kan tadi di draft petunjuk pelaksanaan itu dijelaskan atau dipaparkan juga ada satu website yang dapat jadi rujukan, salah satunya adalah IDX atau bursa saham yang sering kita pakai kalau kita kuliah. Nah, di sana tentu berarti perusahaannya yang sudah IPO dong ya, karena sudah terdaftar di IDX. Nah, kalau di IDX itu ada sekitar 700 perusahaan atau emiten yang sudah terdaftar, yang sudah IPO. Tapi tidak semuanya melampirkan laporan keuangan secara merinci, Pak. Jadi beda-beda dari setiap perusahaan punya versinya masing-masing. Itu yang sering kita buat bingung juga. Nah, kemudian permasalahan kedua itu karena 2 tahun kemarin kita melakukan pandemi, banyak perusahaan-perusahaan yang pilot ataupun sahamnya tidur karena pandemi. Jadi tidak ada aktivitas perusahaan, tapi masih terdaftar di IDX, masih terdaftar di bursa saham. Nah, sementara data yang diperlukan adalah 3 tahun terakhir, artinya yang 2 tahun ini terdampak nih. Nah, banyak. Nah, semakin mengerucut nih dari 700 perusahaan, kemudian ada yang pilot tapi masih terdaftar, akhirnya ada beberapa perusahaan, meskipun jumlahnya masih ratusan. Yang ingin saya tanyakan, apakah setiap kelompok, khususnya untuk keuangan, perusahaannya itu harus beda,
tiga-tiganya ya Pak, minimal kan mengirimkan tiga-tiganya harus beda, ataukah boleh sama, atau bagaimana Pak? Atau misalkan kalau kelompok saya, kelompok satu sama nih, ngirim nih 3, kemudian ada lagi kelompok lain, kelompok 5 misalkan, ngirim lagi 3, ternyata tiga-tiganya sama. Apakah nanti keputusan akhirnya ada di jurusan, atau ya di panitia PKLO nanti, atau bagaimana Pak? Gitu. Intinya boleh sama atau tidak untuk perusahaan yang nanti kita analisisnya. Terima kasih. Baik, bagus sekali tadi pertanyaannya dari Ahmad Najib, udah kelihatan geloranya pengen segera PKL. Silakan Ibu Dr. Lilis, Ibu Sekjur, mohon menanggapi. Oke, Pak Leo, mohon maaf, tadi suaranya agak kurang jelas, bisa diulangi? Intinya sih gini Bu, intinya Ya. 3 usulan nama perusahaan tadi untuk setiap kelompok boleh sama atau tiga-tiganya tuh harus beda. Misalnya kelompok kelompok 1 A, B, C, kelompok 2 boleh nggak E, B, G. Jadi ada B yang sama. Jadi pertanyaan dari Ahmad Najib tadi, usulannya tuh boleh sama nggak dari setiap kelompok? Andaikan Anda yang sama, boleh nggak? Gitu. Oke, ya baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat baik. Ini biasanya akan menjadi pertanyaan rutin nih Pak Leo, ya, mewakili sih sebenarnya, mewakili teman-teman para peserta PKLO nanti. Kita di jurusan sebenarnya disarankan ya, saran ya, diminta untuk jika memang objek riset kita atau objek PKL kita, saya kira apalagi melalui daring potensinya sangat banyak, sangat besar, maka diupayakan untuk berbeda, gitu. Baik dari sisi objek tempat PKL kita, kalaupun misalkan ada di satu objek yang sama. Kemudian juga misalkan mengambil di konsentrasi yang sama, itu kan banyak sekali ya sub-sub aktivitas gitu ya, atau sub-sub kegiatan yang ada di HR department misalkan. Ada yang bagian R&D, ada yang bagian rekrutmen, mungkin juga ada di bagian legalnya gitu ya. Nah, itu boleh silahkan diakses ke berbagai jenis sub-sub kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Dan mungkin juga tadi saya harus tambahkan ke Pak Leo, memang tidak semua bisa diakses, itu kelemahannya. Hanya beberapa perusahaan-perusahaan yang memang sudah cukup established, yang sudah cukup besar, yang mau gitu ya, dan memiliki keinginan untuk men-share gitu, karena kita juga harus maklumi tidak semua perusahaan bersifat open system seperti itu. Ada juga perusahaan yang hanya untuk contohnya di konsentrasi SDM mendapatkan job desk dan job spec saja susahnya minta ampun gitu ya, padahal mungkin itu bagi sebagian perusahaan yang sudah berbasis menggunakan berbagai perangkat teknologi, bisa di-share, di-online kan, informasinya mudah didapat, mungkin bukan hal yang sulit, tapi bisa jadi kita akan menemukan kesulitan-kesulitan seperti itu gitu ya untuk mendapatkan data-data. Jadi kalau saran dari kami pihak jurusan, sementara ini karena juga mungkin situasi juga akan berubah ya Pak Leo ya, gitu. Betul. Ya, situasi di lapangan juga akan berubah. Ada yang memang sudah sekarang ini kan juga banyak perusahaan yang sudah menitipkan berbagai dokumentasi kegiatan perusahaannya melalui website lain. Ke website lain. Nah, itu. Jadi mungkin juga kita harus memiliki kemampuan untuk bisa dan sampai masuk pada mengeksplor berbagai website yang dalam tanda kutip tetap harus legal ya, harus resmi gitu. Jadi kalau bisa langsung dari URL atau HTTP-nya yang memang resmi yang disediakan oleh perusahaan. Oleh karena itu melihat profil perusahaan itu menjadi penting gitu, supaya kita tidak nyasar ke data dokumen perusahaan yang sudah diunduh oleh orang lain tapi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kita masih menyarankan supaya apa? Jadi lebih banyak, lebih
lebih semarak aja gitu kalau masih betul. sama-sama gitu ya. Betul. Kalau masih dalam satu kelompok orangnya 3 orang, persis juga sama laporannya. Kadang-kadang saya juga mungkin termasuk keluhan dari Bapak Ibu dosen juga gitu ya. Kita menemukan laporan yang hampir sama mulai dari kata pengantar sampai penutup. Bahasanya sama semua ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim ya pasti sama lah. Assalamualaikum pasti sama. Cuma itu loh, redaksinya Masya Allah gitu ya. Titik komanya, Titik komanya juga betul. Betul Pak Haji Mumu, betul. Jadi kita juga ini mana siapa yang mengcopy pada siapa yang duluan, is the first gitu kan. Nah, ini juga kan harus dilakukan cross check gitu ya. Kita di dosen pembimbing juga harus melakukan cross check. Jangan sampai laporan semuanya 6 orang dalam satu kelompok kok persis semuanya. Kan bingung kita juga. Jadi hampir mungkin kita bisa buat penilaian ini nggak melakukan apapun gitu ya, tidak melakukan kegiatan PKL online seperti yang kita harapkan seperti itu. Jadi dengan keperbedaan dalam sisi objek, dalam sisi laporan, saya kira itu juga membantu untuk kita terus-menerus menambah wawasan pengetahuan dari sisi-sisi informasi yang berbeda. Seperti itu Pak Leo, kurang lebih. Maaf kalau ada. Terima kasih Bu Sekjur. Mungkin kita minta juga pendapat dan arahan dari Pak Kajur. Boleh nggak Pak Kajur, andaikan saat mengusulkan ternyata sama kelompok 1 dengan kelompok 2, andaikan. Tapi sebetulnya tidak ada itikat, tidak ada keinginan untuk sama-sama, nggak sengaja sama gitu Kang Ahmad Najib ya maksudnya ya? Iya Pak, karena kan setiap orang-orang yang khususnya ya Pak, teman-teman di mahasiswa jurusan keuangan kan pasti nyarinya yang perusahaannya yang liquid, yang sudah besar gitu. Betul. Pasti berebut deh. Betul. Nanti jadinya rebut data perusahaan. Mungkin silakan arahannya, mohon arahan dari Pak Kajur. Andaikan usulannya sama gimana? Nah, tapi menurut saya pasti Pak Kajur punya solusi ini. Silakan mohon arahannya Pak Kajur. Begini Kang Apid, teman-teman mahasiswa. Kan ini kalau secara tugas PKL-nya itu ya yang dimasukkan ke kami itu seperti yang biasa sudah masuk, kan ada 2 laporan itu. Ya, ada 2 laporan yang akan masuk. Laporan yang pertama terkait makalah laporan di lapangan, yaitu melalui online. Yang keduanya laporan artikel jurnal. Nah, ini yang terkait artikel jurnal, Pak Api, tolong bagaimana kalau ada yang sama, kan nanti dimasukkan ke jurnal brandingnya itu nggak bisa dong. Ada 2 jurnal yang sama, kan gitu diindikannya. Barangkali teknisnya seperti apa, memang enggak susah kan kalau untuk percis beda ini nggak bisa, apalagi kalau kata Kang Abid tadi tidak disengaja kan tiba-tiba ternyata sama. Kalau secara laporan PKL itu dari dulu saya cek ya, dari 240-an PKL yang masuk sedikit ini banyak yang hampir mirip-mirip sebenarnya laporannya itu. Tetapi karena memang adanya seperti itu jurusan dan sesuai arahan dengan pembimbing masing-masing dosen, kami juga tidak akan mempermasalahkan itu. Tapi ini yang akan saya tanyakan itu terkait dengan di jurnalnya ini. Ketika ada yang sama, kan tidak boleh ada yang sama kalau di jurnal, artikel jurnal. Itu saja barangkali Pak Apid untuk mensiasati di jurnalnya. Dan harapan saya ingin semua dosen pembimbing ini masuk di jurnal, gitu aja. Supaya ada poin teman-teman dosen terkait jurnal untuk laporan kenaikan pangkat dosennya, kami ingin membantu itu, apalagi nanti saya sampaikan jurnal komitmen, insya Allah Pak Apid ya, kalau nggak salah sudah mau terakreditasi ya Pak Apid ya, ini udah terakreditasi, akan membantu teman-teman untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Itu yang harapan kami dari jurusan. Yang penting ini ada poin untuk dosen-dosen kami. Itu Pak Apid, silakan teknisnya bagaimana, silakan. Siap. Terima kasih arahannya Pak Kajur. Jadi nanti sih pada intinya, andaikan usulannya sama, tentu keputusan dari jurusan akan memilih supaya setiap kelompok tuh hasilnya berbeda. Misalnya kelompok 1 mengusulkan perusahaan A, B, dan C. Lalu kelompok 2 mengusulkan perusahaan C, D, dan E. Nah, tentu yang C tadi dicoret, kami akan pilihkan untuk kelompok 1A,
kelompok 2-nya D. Maka meskipun usulannya sama, tentu kita masih bisa antisipasi supaya setiap kelompok hasilnya berbeda. Karena apa? Karena setiap usulan objek penelitian atau lokasi penelitian, keputusan akhirnya ada di jurusan. Kelompok 1 jadi perusahaan A, kelompok 2 jadi perusahaan B. Nah, yang perlu kita agak cermati nanti hanya teman-teman yang di MSDM sebetulnya. Kalau teman-teman yang di keuangan, di pemasaran itu peluang untuk samanya sangat kecil karena datanya tersebar dengan baik, datanya ada di publik. Nah, untuk teman-teman MSDM mudah-mudahan nanti bisa menemukan perusahaan-perusahaan yang berbeda atau nanti sub-sub kajiannya kita buat berbeda meskipun berada dalam perusahaan yang sama sesuai dengan arahan dari Bu Sekjur tadi. Mungkin demikian Pak Kajur dan Bu Sekjur. Kita akan lanjut ke penanya kedua tadi. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Kang. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Muhammad Ramdan dari konsentrasi MSDM. Izin bertanya masih dalam yang isu yang sama-sama tadi dari perusahaan. Misalkan ada satu perusahaan ya, dicontohkan misalkan PT Angin Ribut gitu Pak ya. Jadi ada laporan keuangannya sama laporan karyawan atau MSDM. Misalkan laporan keuangannya sudah diakses dari teman-teman konsentrasi MSDM, apakah boleh dari laporan karyawan, dari keuangan, terus apa boleh dari laporan MSDM-nya kita kita ambil gitu ya. Perusahaan yang sama. Perusahaan yang sama misalkan karena di website perusahaan tersebut ada dua data gitu, data keuangan sama data karyawan atau SDM. Terus selanjutnya misalkan ketika kita menemukan website tersebut dari data SDM-nya itu yang ada hanya misalkan perekrutan karyawan, tidak ada data pengembangan karyawan ataupun data yang berkaitan dengan pengembangan SDM. Apakah boleh hanya data itu saja yang dikelola atau bagaimana? Terima kasih Bapak. Oke, baik Kang Rizky Muhammad Ramdan, bagus sekali pertanyaannya. Kita minta juga tanggapan dari Bu Sekjur terlebih dahulu. Pertama Bu Sekjur, intinya andaikan terpilih perusahaan yang sama oleh 2 konsentrasi atau bahkan 3 konsentrasi berbeda. Misalnya PT Indofood oleh teman-teman manajemen keuangan diambil, oleh MSDM diambil, oleh pemasaran diambil. Boleh nggak kira-kira? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, andaikan perusahaan tersebut aspek MSDM-nya cuma satu yang dipublish ke publik atau yang diumumkan ke publik. Aspek-aspek tata kelola SDM yang lain tidak ada di website. Kalau perusahaannya kayak gitu gimana? Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Kang, mungkin saya selesaikan saja. Pertanyaan pertama nanti Bu Sekjur. Perusahaan yang teman-teman cari memang sedapat mungkin, nah seperti yang disampaikan Ibu Sekjur tadi, kemampuan mengeksplor teman-teman sedapat mungkin adalah memang perusahaan yang menuju lengkap atau yang hampir lengkap tata kelola SDM-nya ada di websitenya. Ada nggak perusahaan kayak gitu? Ada. Buktinya apa? Buktinya tahun kemarin dapat kok perusahaan kayak gitu. Jadi, nah itu buktinya. Jadi mengeksplor tuh kan nggak 1 jam 2 jam. Jadi teman-teman mengeksplor perusahaan tuh nggak 1 jam 2 jam, mungkin ada 2 hari, 3 hari, cari lagi. Nah, ketemu nih, ini nih memenuhi kriteria nih, usulin kayak gitu. Nah, untuk teman-teman MSDM dapat 1 yang memenuhi kriteria saja, asal lalu diusulkan ke jurusan, asalkan tidak sama dengan kelompok lain, pasti langsung di ACC oleh jurusan. Tapi untuk pertanyaan pertama tadi cukup menarik Bu Sekjur. Andaikan PT Indofood, teman-teman keuangan masuk di situ, teman-teman marketing masuk di situ, teman-teman MSDM masuk di situ, boleh nggak kira-kira? Silakan Bu Sekjur. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaannya semakin berkembang ya, semakin ingin tahu lebih jauh, lebih dalam lagi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa sedikit mencerahkan, tapi insya Allah nanti saya berharap juga ke Pak Kajur di sini untuk kita bisa membuat sebuah forum diskusi lagi untuk Bapak Ibu dosen ya, terkait dengan mematangkan dan
menambah nilai-nilai informasi yang lain bagi kesuksesan keberhasilan pelaksanaan PKLO ini. Baik, dari pertanyaan siapa tadi Pak Leo? Yang nanyanya siapa? Kang Rizky Muhammad Ramdan. Rizky Muhammad Ramdan. Oke, Dari terima MSDM. kasih. MSDM. Terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Untuk pertanyaan pertama, memang kalau perusahaan yang kita capture ini atau yang kita cari pas kebetulan dapat pas buka website adalah perusahaan besar gitu ya, perusahaan-perusahaan yang mungkin skalanya sudah menengah ke atas gitu, atau mungkin di sini ada national company, ada global company atau multinasional misalkan dengan berbagai kriterianya. Tentu mereka sudah memiliki cukup banyak data dan informasi yang kita bisa unduh secara free, secara gratis. Dari sisi SDM dikelola dengan baik, dari sisi keuangan, pemasaran, bahkan mungkin dari sisi aktivitas produksinya, distribusinya, supply chain-nya, dan seterusnya. Maka jika perusahaan itu memang skalanya sudah masuk pada skala besar dan kita memiliki peluang untuk mengakses secara mudah, saya kira itu tidak masalah Pak Leo, gitu. Apalagi dengan konsentrasi yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, mungkin juga ada keterbatasan juga untuk beberapa perusahaan besar ya, belum banyak lah istilahnya di Indonesia gitu. Kalau perusahaan menengah ke bawah saya kira juga cukup banyak. Tapi kan terkait dengan kelengkapan data, kelengkapan informasi, kelengkapan dokumen, belum tentu juga semuanya bisa disampaikan melalui website gitu ya. Tapi kalau perusahaan besar, saya kira mereka juga sudah menjadikan platform digital gitu ya sebagai corong informasi ke masyarakat, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Perusahaan-perusahaan yang go public saya kira nggak akan kesulitan lah kita istilahnya mencari berbagai informasi. Jadi masih ada peluang kemungkinan untuk kita bisa akses satu perusahaan besar dari berbagai sisi kegiatan ya, departemen ya, baik SDM, pemasaran maupun keuangan, atau mungkin juga ada departemen yang lain. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan data SDM yang ada di website, memang ini cukup banyak ya keluhan-keluhan seperti ini, kadang memang juga belum lengkap, nggak komplit seperti itu. Kalau memang kita aksesnya dari website resmi dan di situ ada saluran-saluran informasi yang kita bisa akses, apakah itu by email atau mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungi gitu ya. Saya kira di sini peran komunikasi dan peran bagaimana kita menjadi seseorang yang sangat aktif gitu ya, karena kita juga butuh. Nah, maka lakukanlah peran-peran komunikasi dengan baik. Peran komunikasi bisnis kita dengan calon ya gitu ya, dengan objek yang akan nanti kita jadikan sebagai bahan riset kita dalam PKL online ini. Teman-teman para peserta PKL bisa menghubungi nomor-nomor resmi untuk mungkin di sini saya juga perlu melengkapi ya informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Leo, gimana supaya PKL online kita ini jadi legal gitu ya. Nah, tiap perusahaan yang secara online pasti mereka punya alamat email. Nah, nanti mohon teman-teman juga untuk memasukkan surat permohonan melalui alamat email. Nggak usah dipikirin dibalas atau tidak dibalas. Tapi yang penting ada tracking ya, gitu kan? Ada saluran informasi kita. Ada tahapannya. Betul, Pak Haji Mumuh tuh sudah sampaikan. Jadi nanti bisa di capture, bisa dipoto, simpan dalam laporan pribadi gitu ya, laporan pribadi PKL untuk diserahkan pada dosen pembimbing. Ini loh tahapannya, ini loh awal pertama kali secara administratif kita mengikuti aturan-aturan sehingga menjadi legal gitu ya, berbagai informasi yang kita dapatkan. Kenapa? Karena kita sudah exit permit. Istilahnya exit permit dulu lah, minta izin dulu. Jangan dipikirin, Bu, kayaknya nggak dibales-bales deh. Biarin aja. Semakin sering kita kirim email, biasanya akan capek juga dikirimin email terus, akhirnya dibalas juga gitu ya. Misalkan oke, boleh diunduh dengan catatan ini. Jika ada kebutuhan informasi lain, maka bisa hubungi nomor sekian. Nah, hubungi nomor sekian itulah yang terus-menerus bisa saudara akses untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi. Seperti itu. Jadi saya kira bukan berarti kita dalam tanda kutip hanya itu aja terus perusahaan yang dicari, tapi kemungkinan besar, peluang besar untuk kita merambah mengakses dunia online
gitu ya, dengan mencari berbagai perusahaan yang ada mulai dari skala menengah ke atas, wah itu peluangnya sangat tinggi sekali. Satu hal lagi, tergantung kemampuan kita ya, melihat kemudian effort kita, tidak hanya sehari 2 hari, mumpung ini jeda waktunya masih panjang, mungkin disisihkan setiap waktu di setiap harinya 1-2 jam untuk yuk cari gitu ya, searching lah, berselancar, googling, kira-kira buat daftar, buat listing, mana aja nih perusahaan yang kira-kira cocok nanti akan saya jadikan sebagai bahan gitu ya, sebagai objek untuk PKL online. Jadi tidak terpaku pada 1-2 saja, tapi silakan saudara punya kebebasan untuk mengeksplorasi, mendapatkan berbagai akses informasi. Di era sekarang ini saya kira teknologi informasi sudah sangat support, kecuali kalau kuotanya tidak support, nah itu menjadi urusan siapa ya. Kembali lagi ke lembaga gitu ya, support juga dong kuotanya, kan susah juga gitu ya, buka-buka website orang gitu, apalagi kalau dalam jam-jam prime time di mana semua orang juga mengunduh, mencari data, mencari informasi. Oke, itu aja Pak Leo, terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Baik, terima kasih Bu Sekjur. Saya malahan dari arahan Bu Sekjur barusan, saya juga ingin menantang teman-teman mahasiswa calon praktikan kerja lapangan online ini. Kalau memang susah cari yang Indonesia, cari juga yang luar negeri. Nah, jadi kalau susah cari yang Indonesia, waduh, perusahaan Indonesia mah ada tata kelola MSDM-nya belum dipasang di website, ya sudah, buka perusahaan-perusahaan global. Nah, jadi ada banyak pilihan. Sebetulnya pandemi ini juga membawa dampak positif, yaitu kita lebih global jadinya. Jadi kalau teman-teman kesulitan cari Indonesia, mungkin nanti, tapi ini atas izin Pak Kajur dulu. Tentu kita atas izin Pak Kajur, apakah boleh nggak kalau perusahaannya perusahaan Malaysia, atau yang listing di Singapura, atau perusahaan-perusahaan maju di luar negeri sana. Jadi, tapi ini hanya pikiran saya barusan. Itu belum ditetapkan ya, jangan langsung dikerjakan. Nanti kita minta arahan, nanti teman-teman minta arahan ke Pak Kajur, Bu Sekjur, boleh nggak kira-kira kalau perusahaan luar negeri? Karena mungkin ada perusahaan-perusahaan besar di luar negeri sana. Tapi kalau menurut pikiran saya, kalau sampai PKL online tahun ini ada menjangkau perusahaan global, tentu akan berdampak luar biasa. Itu menurut pikiran saya, teman-teman ya. Tapi teman-teman nanti perlu konsultasi ulang dengan pembimbing, dengan Pak Kajur, dengan Bu Sekjur. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Tadi ada yang angkat tangan, satu pertanyaan terakhir. Karena raise hand doang, jadi saya nggak kedetek. Silakan. Satu penanya terakhir, Anas kalau nggak salah, saya ingat namanya. Kang Anas. Udah Pak, tadi pertanyaannya udah sama. Oh, udah sama, oke. Ya. Kalau pertanyaan sama, saya kira sesuai dengan jadwal kita sudah cukup. Kita minta closing statement atau statement terakhir dari Bapak Ketua Jurusan kita, Bapak Dr. Haji Kadar Nurjaman SMM, kepada Bapak Ketua Jurusan. Mas Hafid, sebentar Mas Hafid. Oh, oke, silakan Pak. Ini apakah yang teman-teman dari MSDM itu untuk mencari datanya hanya dari perusahaan saja, atau bisa misalnya dari lembaga di Klatpim kayak gitu? Karena di situ itu di Klatpim itu adalah pada dasarnya adalah pengelolaan tentang pendisiplinan atau perekrutan karyawan ada di situ. Dulu kan pernah bahwa MSDM itu prakteknya itu tidak di perusahaan saja, karena dulu saya itu ada 2. Yang satu di perusahaan, yang satu lagi di lembaga di Klatpim gitu. Ya, jadi biar ada banding gitu. Jadi bahasanya itu tidak di perusahaan saja, bisa atau tidak seperti itu gitu. Tidak di perusahaan saja. Baik, silakan mungkin dari Pak Kajur saja langsung itu. Boleh nggak kira-kira Pak Ketua Jurusan? Jadi kita karena terbiasa menyebut perusahaan, sebetulnya yang paling pasti kita menyebutnya lembaga ya. Lembaga gitu ya. Sebetulnya, tapi kita minta arahan Pak Ketua Jurusan, boleh nggak kalau di government? Oke. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Kang Apid sebagai moderator. Luar biasa Kang Haji Mumu ya. Luar biasa ini terkait yang tadi terakhir. Bisakah dari lembaga? Saya katakan sangat bisa, Pak ya. Sangat bisa, silahkan. Jadi kita itu tidak akan memberikan sekat ini. Kenapa dari perusahaan PKL perusahaan barangkali tadinya kita konsentrasi semua itu berharap kalau manajemen itu cenderung dengan perusahaan-perusahaan. Mau di kementerian-kementerian boleh silahkan. Nah, ini kan
mau kementerian misalkan departemen dalam negeri, Kementerian Agama, silahkan. Yang penting di situ kita ada data yang bisa online, yang kita untuk bisa dianalisis oleh masing-masing konsentrasi ya. Kita kan ini. Terus terkait tadi katanya Pak Apit, bolehkah sampai go internasional? Waduh, ya gila, ini juga kita sudah sampai go internasional. Sebenarnya kalau Kang Haji, kalau go internasional sebenarnya kalau ini gol jadi luar biasa nanti ketika kita dimasukkan ke jurnalnya, ini keren sekali. Tapi ingat, itu bukan kewajiban. Jikalau ada mahasiswa yang mau itu kita tidak dilarang, silahkan, tidak dilarang. Tetapi jangan sampai memaksakan. Memaksakan itu artinya nyari-nyari internasional tapi tidak tahu apa yang akan dicari, apalagi kan kitanya misalkan keterbatasan dalam komunikasi atau bahasa ya. Tapi saya sangat ini sekali, Kang Apit, tidak akan dibatasi, saya katakan. Monggo, ini adalah kesempatan emas untuk teman-teman yang PKL ya, dengan cara online ini memberikan ekspansi perluasan. Mau di mana saja silahkan, sehingga teman-teman ini bisa memiliki inovasi kreatif untuk memilih lokasi kementerian, lembaga, instansi atau apa saja yang memang memiliki badan hukum yang sesuai dengan keilmuannya. Itu saja barangkali, dan harapan di acara ini Kang Nante Apit, para dosen mahasiswa, ini saya harapkan ini ada yang output yang sangat konkretnya itu artikel jurnal ya. Karena tahun kemarin sudah ada, cuma terbatas artikel jurnalnya. Karena terbatas, karena kita nebeng, ikut ke yang lain, sehingga ya, kemampuan kita ini tidak bisa masuk semuanya. Nah, kita punya ide, kita bikin lagi satu jurnal khusus, ini jurnal yang akan dipakai untuk para mahasiswa dan dosen kita, supaya tulisan-tulisannya itu ditampung, dan mudah-mudahan nanti jurnal ini akan bisa menjadi jurnal yang bisa diakui, karena jurnal komitmen kalau lihat dari kata kerja keras kita tahun ini atau tahun besok Kang Apit, tanda-tanda kita ini akhir tahun ini kita apply untuk akreditasi Pak Haji. Alhamdulillah tahun ini insya Allah. Makanya yang menulis kemarin edisi kedua itu sudah masuk poin tuh untuk penilaian bisa kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini ya, usaha kita ini diberikan kemudahan. Amin. Atas kerjasama tentunya bapak-bapak, ibu-ibu dosen semua, para mahasiswa dan tentunya staf di jurusan. Dan mudah-mudahan, nah ini teman-teman yang hadir pada pagi ini, kalau masih bingung cara penulisan jurnalnya seperti apa, nah nanti akan ada pelatihan penulisan jurnal artikelnya ya. Nanti akan kami siapkan sehingga menulis jurnalnya itu seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, dan strateginya seperti apa. Itu saja barangkali Pak Apit ya. Nanti Pak Leo, boleh ada tambahan ini? Boleh Pak Dr. Adang? Sekaligus closing statement. Nggak apa-apa. Silakan. Ini Pak Dr. Adang mungkin mau menyampaikan, boleh Pak Dokter? Oh ya, silakan. Silakan Pak Adang. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekur, Pak Apit ya, saudara dosen, salam sehat saudara ya. Amin. Ini mungkin yang amin, ini agak gaji. Ya, ini ada satu pengalaman ya, mungkin supaya berdampak positif bagi adik-adik kelasnya nanti ya. Nah, sekarang semester 6 ini mau memasuki tahap praktek kerja lapangan. Nah, di dalam laporan-laporan yang pernah saya lihat itu ada beberapa hal yang terbawa sampai ke skripsi ya, sampai skripsi. Jangan sampai di dalam identifikasi masalah atau dalam rumusan masalah itu menjustifikasi perusahaan tanpa melalui analisis. Jadi belum apa-apa sudah mengatakan perusahaan ini tidak baik, perusahaan ini pegawainya selalu tidak disiplin, padahal belum melakukan analisis. Nah, itu kebiasaan buruk saya kira, supaya
perusahaan tidak tersinggung ya, supaya oh ini mahasiswa UIN baik-baik, tapi gunakanlah kalimat-kalimat yang tidak menjustifikasi, yang harus bebas nilai gitu. Sebelum boleh menjustifikasi, tapi setelah dilakukan analisis baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi boleh, tapi tanpa adanya analisis itu namanya apa ya? Bodong. Nah itu gitu. Itu barangkali kepada anak-anakku, mahasiswa semuanya, mohon supaya kita lebih aware ya, lebih bebas nilai ketika datang ke perusahaan, supaya perusahaan acceptance ya, menerima kita gitu. Itu aja Bu Sekjur, Pak Kajur, Pak Hafid, Pak Keren. Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu pada. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Baik, saya kira waktunya juga sudah berakhir. Kita masuk ke sesi foto. Sepertinya mungkin kalau masih tidak ada lagi arahan dari Bapak Ketua Jurusan, dari Ibu Sekjur, kita masuk ke sesi foto. Kepada teman-teman mohon untuk mengaktifkan kameranya. Bapak Ibu dosen mohon mengaktifkan kameranya. Saya ini diperkirakan ada 8 kali ngambil ya, 8 kali tag gambarnya karena ada 8 yang muncul. Oke, baik. 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3 senyum. 3, 1, 2, 3 senyum. 4, 1, 2, 3 senyum. 5, 1, 2, 3 senyum. 6, 1, 2, 3 senyum. 7, 1, 2, 3 senyum. 8, 1, 2, 3 senyum. Baik teman-teman semua, Bapak Ketua Jurusan, Ibu Sekjur, Bapak Ibu dosen Jurusan Manajemen, guru-guru saya yang saya hormati. Mungkin pertemuan pada pagi hari ini banyak yang masih penasaran, saya lihat banyak yang masih ingin bertanya, banyak yang raise hand juga teman-teman mahasiswa kita, tapi waktu yang mempertemukan kita, waktu juga yang memisahkan kita. Sekali lagi kami selaku penyelenggara kegiatan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Jurusan Manajemen yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kalau yang di monitor saya yang muncul itu ada Pak Ustadz Babay, hatur nuhun Pak Ustadz, ada Pak Agus Alamsyah, hatur nuhun Pak Agus, ada Pak Dr. Adang, hatur nuhun Pak Dr. Adang, yang lain karena nggak muncul di monitor saya jadi nggak hafal semua. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman mahasiswa. Kalau masih ada keraguan nanti boleh kontak kami yang di jurusan. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup acara. Pak Leo, sapa dulu teman-teman biar ada kekompakan salam satu. Oke, baik teman-teman. Ini karena acara kita rekam. Lalu ini ada Pak Eri tuh, Pak Eri. Alhamdulillah ya Pak Eri. Tuh, Ibu Lia. Iya, Pak Setia, semua ini, aduh, hadir semua. Nanti langsung kumpul, langsung maliwat. Siap. Baik teman-teman, sesuai dengan arahan Pak Kiai, ini kita salam satu dulu. Oke, 1, 2, 3, salam satu. Manajemen. Salam satu. Manajemen. Pak Wadek. 1, Pak Wadek 3. Oh iya. Baik, terima kasih. Kita tutup saja dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.